Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan. Di sini saya akan memperagakan modul 2 dari praktikum PLC. Nah, mungkin bisa dilihat ya biar lebih jelasnya. Nah, di sini kita akan coba ke percobaan timer ya. Nah, ini timer. Nah, kita ingin membuat sebuah program. Ketika saya tekan tombol A, maka dalam selang 10 detik baru si outputnya akan menyala. Oke. Nah, sekarang kita coba ini aja ya, work online aja. Oke, kita coba work online. Setelah itu kita coba untuk transfer. Nah, transfer sini, transfer al. Oke. Oke. Nah, mungkin sebentar dulu ya biar mudah terlihat. Oke. Nah, mungkin teman-teman lihat ya. Ini ada tombol A. Ini tombol. Ketika saya tekan tombol A, maka dia akan menyalakan internal relay dan internal relay akan men-trigger timer, dan ketika timer aktif dalam jangka 10 detik maka output akan menyala. Nah, mungkin bisa lihat ya, ini adalah 1.00 dengan alamat 1.00 pada PLC. Nah, mungkin bisa lihat lagi sini. Nah, timer ini akan tetap terus menyala. Nah, cara mematikan timer ini gimana caranya? Nah, kita harus memutus sinyalnya. Nah, kita tekan tombol off ini nih. Nah, dia kembali lagi ke keadaan semula. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya akan ke percobaan counter. Nah, counter itu di omron itu ada dua. Yang pertama CNTR, setelah itu CNT. Nah, untuk yang CNTR ini, dia ketika saya set nilainya 5, maka dia akan mulai dari 0. Nah, setelah itu dia akan bertambah 1, 2, 3 sampai 5 sampai ke set nilai yang saya tekan. Nah, kalau untuk jadi dia masuk ke counter up. Sedangkan untuk CNT yang ini, nah dia itu ketika saya set 5, maka nilainya akan 5 terus ke 4 sampai 0. Jadi dia akan masuk ke counter down. Nah, untuk lebih lanjut mungkin kita langsung prakteknya aja ya. Nah, sebelumnya untuk program ini sudah saya transfer ke modul yang ini nih. Selanjutnya mungkin biar lebih cepatnya kita coba. Nah, ini tekan tombol on. Nah, maka internalnya akan on, dan mungkin kita coba ini sebentar. Nah, kita tekan tombol up. Bentar ya. Nah, oke. Nah, saya tekan tombol up. Nah, yang ini fungsinya dia akan menambah si nilai ini. Nah, 3, 4, 5 sampai ke 0. Nah, ketika dia 0, yang ini akan menyalakan counter yang ini. Nah, akan menyalakan si nilai output yang ini. Bisa dilihat ya. Nah, mungkin boleh ke sini lagi. Nah, sedikit tambahan untuk CNTR ini, dia terdapat 3 bisa dibilang 3 inputan ya. Yang pertama yang untuk up, terus dia untuk down, dan yang ketiga untuk reset. Untuk yang reset ini, dia akan kembali ke keadaan semula ketika saya tekan reset yang ini ya. Nah, dia kembali ke 0 semula. Jadi dia tidak aktif ya. Nah, kalau yang untuk down yang ini gimana sih? Nah, bentar. Nah, dia akan, misalkan saya tekan untuk ini ya, 1, 2, 3. Nah, ketika saya mengaktifkan yang down yang ini 003, nah dia akan menurunkan nilai yang tadi, seperti itu. Nah, mungkin lebih lanjutnya kita coba lagi. Nah, selanjutnya kita ke counter. Nah, untuk counter yang ini, dia hanya punya 2 masukan saja. Yang pertama down, yang keduanya reset yang ini. Nah, ketika saya tekan yang down, nah dia akan turun.
Nah, sampai dia di 0, counternya akan aktif dan si counter yang 00 C001 ini akan menyalakan out 2. Nah, untuk kadar yang ini, kenapa saya mengambil C yang di sini, nilai C. Nah, nilai C itu untuk menandakan bahwa kita mengambil amat itu dari counter yang ini, dari counter. Baik itu CNTR maupun CNT, sama saja kita butuh C di sininya, di alamatnya. Nah, terus selanjutnya kita coba ke reset yang ini. Nah, dia akan kembali ke keadaan semula. Nah, mungkin sekian saja untuk percobaan counter. Mungkin kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum PLC untuk percobaan interlock. Jadi interlock ini berfungsi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan program yang diinginkan gitu. Jadi apabila ini diaktifkan, maka program yang ada di daerah interlock dan interlock clear ini akan bisa dieksekusi. Apabila interlocknya ini dimatikan, maka di daerah eksekusi ini tidak akan menyala gitu. Jadi bisa langsung dicoba saja. Nah, seperti ini. Apabila sinyal dari interlocknya ini disambungkan, maka program di address 0.01 ke output 1.00 ini akan menyala gitu. Maka lampunya ini akan menyala gitu. Dan apabila dicabut interlocknya, maka akan mati. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini, untuk keadaan apabila rangkaiannya ini normally close terlebih dahulu. Nah, seperti ini, apabila sinyal interlock ini tersambung, maka akan menyala si lampunya. Dan apabila kita tekan address 0.03 ini, maka lampunya akan mati. Dan apabila kita lepas, maka akan menyala lagi. Dan apabila sinyal yang dikirimkan ke interlocknya dimatikan, maka lampunya juga akan ikut mati gitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah percobaan set and reset terlebih dahulu. Fungsi set and reset ini hampir sama seperti latching, tetapi ini menggunakan fungsinya gitu. Jadi kita langsung coba saja. Apabila kita tekan button pada address tersebut, maka akan menyala lampunya gitu. Dan di sini juga menyala addressnya itu 1.03. Dan apabila kita tekan reset, tombol reset, maka akan mati juga gitu lampunya. Dan kemudian ini adalah program jam. Fungsi dari jam ini untuk memperpanjang status yang bekerja pada area tersebut gitu. Ini kan batas awalnya, dan yang ini itu batas akhirnya. Jadi di sini itu area yang dieksekusinya. Gitu. Lalu kita coba saja. Nah, seperti itu, maka kan out 1 akan menyala, dan apabila jam dimatikan, maka akan tetap menyala gitu. Jadi akan meneruskan sinyal yang terakhir kali dieksekusi gitu. Dan apabila kita nyalakan lagi sinyal ke jamnya, maka akan mati sendiri, langsung otomatis mati, karena di address button 0.01 nya ini tidak diaktifkan kembali. Nah, mungkin seperti itu untuk percobaan jam dan JME. Nah, dan ini adalah percobaan terakhir dalam modul 2 gitu, yang dimana ini merupakan percobaan increment, decrement, dan move. Fungsi increment ini untuk menambah memori
dalam address yang sudah ditentukan. Karena di sini addressnya ditentukannya adalah D0, maka akan menambahkan address ke D0 gitu. Kita upload terlebih dahulu untuk programnya. Lalu kita transferkan ke PLC. Lalu transfer all dan yes. Nah, kan sudah diupload, maka kita coba terlebih dahulu di reset. Nah, sudah di reset kan bisa dilihat sendiri gitu. Addressnya itu di D0 itu 0. Apabila kita aktifkan tombol A, maka akan menambah 1, 2, 3, 4. Dan apabila kita tekan tombol B, maka akan berkurang. Dan untuk fungsi satu lagi ini untuk move gitu. Move karena di sininya itu di settingnya itu 0, maka akan mereset ke 0 si addressnya, si nilai di addressnya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sekian untuk percobaan praktikum 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.